Oh, Senyum sedikit bisa kan? bisa itu. Ya bagus. Tapi bukan burung. Ini bagus. Oke, semua sehat? Sehat, Ibu. Yang di belakang aman? Aman. Aman. Nimrod aman? Aman Ibu. Oke, syukur. Baik, sebelum kita mulai dengan pertemuan kita hari ini, Ibu minta kesediaan kakak Miki untuk berdoa. Di tempat juga boleh. Di tempat, di depan juga boleh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kakak Miki, silakan duduk. Oke, sekarang sudah selesai berdoa. Sekarang juga saatnya kita akan resensi. Saya ingat Ibu minggu lalu ada Dina, tapi Dina tidak ada. Ada sakit. Dari kapan? Tadi pagi kita pergi juga. Oh iya, tadi pagi. Oke, berarti yang Dina saja yang tidak pagi ya? Iya, Ibu. Ya, semua hari jadi Ibu tinggal centang saja di sini. Iya, Ibu. Oke, selesai. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan membangun loyalitas sejati dalam persahabatan jangka panjang. Nah, teman-teman sudah mengetahui kalau sudah kelas 12, sedikit lagi sudah tamat dan kuliah. Kenapa sih benar akan kuliah? Jadi, Ibu sudah bagikan mind mapping di grup WhatsApp. Jadi adik-adik bisa ambil itu sebagai acuan saat kita belajar bersama. Oke. Membangun loyalitas sejati dalam persahabatan jangka panjang. Ada satu kata bilang begini, siapa yang akan bertahan setelah perpisahan sekolah? Mungkin di sini ada yang punya bestie? Ada. Nova bestinya siapa? Ah iya betul, bestinya Dina tapi Dina sakit. Putri. Besti dan Tuti. Oh, bestinya Tuti. Ini Ibu mau tanya sedikit. Menurut Putri, apakah setelah selesai masa SMA, Putri akan tetap dengan Tuti atau tidak? Menurut Putri. Masih tetap ya, Ibu. Betul? Apa benar? Betul. Kalau cita-citanya Putri mau sekolah di mana atau mau studi di mana begitu? Kuliah mau jadi guru, Ibu. Mau jadi guru. Kalau Tuti Mau jadi pendeta. Tapi di universitas mana? di Malang. Jauh. Dia mau keluar jauh. Iya, Oke, berarti ada masa transisi, ada perpindahan dari SMA ke perguruan tinggi. Kan SMA, atau ada yang setelah SMA mau kerja di luar kuliah. Kayak ini. Luar biasa, tepuk tangan. Masa transisi teman-teman semua berbeda. Ada yang mau setelah SMA mau kerja, ada yang mau kuliah. Iya. Nah, ada ini kita begini. Sebentar lagi kita akan berpisah. Iya. Nova akan berpisah dengan Miki. Begitupun teman-teman semua. Ibu pun akan berpisah dengan kami. Kita akan masuk di lingkungan yang baru, kesibukan yang baru. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah nanti tetap atau tidak Nova dengan Dina, Putri dengan Tuti? Itu yang menjadi pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama mendefinisikan makna teman sejati. Cuma tanya Pak belakang. Nimrod sudah kelas 12 pasti mengerti makna teman sejati. Coba sebutkan contoh saja. Contoh dari teman sejati. Iya, teman sejati. Contoh dari teman sejati. Atau yang ada saat butuh saja lalu menghilang, atau yang ada yang saat susah dan senang. Kalau dari saya teman sejati itu seperti bisa saling berdukung untuk kerja tugas. Oke.
saling bantu untuk atau saling bersama di saat aku guru kasih tugas di sekolah dan sampai rumah 2 orang itu bisa saling bersama dan sehingga kasih ini selesai tugas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Pas. Oke, di sini Ibu akan sampaikan loyalitas bukan sekedar soal siapa yang paling asik diajak untuk kerjasama atau bersenang-senang, tapi loyalitas adalah kesetiaan, komitmen dan ketulusan hati. Jangan hanya tulus yang pacar saja. Tapi dengan kan bikin kan sudah kelas mana? Kelas 12 pas sudah pacar. Tidak ada itu. Oke, baik. Jadi pasti dengan basic selalu tulus, setia di mana-mana sama-sama. Betul? Betul. Bisa diandalkan ya? Ya. Bisa dipercaya? Ya. Oke, Ibu iakan saja. Oke, yang selanjutnya itu ada 4 fondasi agar persahabatan tetap kuat. Bukan kita hanya makan untuk puasa, tapi fondasi untuk persahabatan tetap kuat itu juga ada. Yang pertama itu kejujuran. Kalau dalam bahasa Kupang bilang jangan muka belakang begitu. Itu kalau dalam bahasa Kupang. Yang kedua itu kepercayaan. Kita cerita apa-apa, kita jaga di kepercayaan, kita jangan umbar. Kita memberikan dedikasi. Kadang kita kasih kita punya waktu sedikit untuk kita punya sahabat. Kayak misalnya sahabat sakit, kita jenguk, kasih kita waktu perhatian sedikit. Tapi ibu bayangkan kalau setelah ini, kalian masih saling memberi waktu dedikasi atau tidak? Atau yang lain hilang, sudah SMA maju, buat apa dia? Jangan. Namanya kalau besok itu akan terikat sampai mati. Yes, betul. Terus komitmen, sepakat. Jangan. Lo kita ada yang besok usulin. Atau sama-sama kuliah di Malang, kita itu bilang sama-sama sedang besti baru. Dia story baru. Cemburu ya. Iya. Pas kan begitu. Cemburu ya. Ini soal gambar. Oke. Ada juga di sini golongan teman musiman. Siapa tahu di sini tahu golongan teman musiman? Datang pas butuh. Ya, tepat sekali. Kalau sahabat yang loyal, Ada setiap saat. kalau dalam keajaran agama begitu, kalau kita bersahabat sejati kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi silakan bayangkan sudah mana teman musiman, mana sahabat loyal. Setelah coba jadi bisa bedakan. Oke, itu sedikit penjelasan dari itu tentang apa tadi? Yang tadi dijelaskan pertama tentang membangun loyalitas sejati dalam persahabatan jangka panjang. Oke, nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya Ibu akan share video dan teman-teman nonton. Ya Ibu. Setelah teman-teman nonton, nanti di akhirnya Ibu akan minta teman-teman untuk mengerjakan kuis itu sebagai bentuk evaluasi diri. Apakah selama ini saya sudah menjadi teman yang datang saat senang atau tidak, atau hanya saat susah, atau kedua-duanya? Ya Ibu. Tadi Ibu bilang teman yang datang, kayak saya musim panas boleh datang, musim hujan boleh datang. Tapi Ibu harap kalian semua bisa jadi sahabat yang loyal. Loyal, ingat loyal. Bukan kayak kasih uang terus, bukan. Hanya butuh waktu. Sahabat itu jangan butuh waktu. Bisa bantu beta kok. Atau beta bantu lu tapi sebentar nanti lu tinggal beta. Begitu, singkatnya begitu saja. Nanti Ibu share, ingat. Nanti kalau yang tidak ada paket internet bisa setting
hotspot dari teman-teman yang lain untuk kerjakan atau minta dari orang tua. Bisa tebak kue, bisa tebak kue. Oke, boleh. Nanti ibu kirimkan. Nanti ibu kirimkan di grup WhatsApp supaya teman-teman bisa belajar. Kerjakan. Dan ingat, setelah kerjakan, jawabannya itu dibuat dalam bentuk Word dan kirimkan ke ibu. Iya, Ibu. Sertifikat Ibu. Boleh. Bisa pakai baik. Boleh intinya jawabannya dikirimkan. Iya, Ibu. Ingat isi baik-baik ya. Iya, Ibu. Jangan isi yang tidak masuk akal. Iya, Ibu. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Terakhir dari ibu. Ibu. Tidak, bukan SPK. Kata-kata saja. Yeay. Tantangan baru sudah depan mata. Cakep. Siapa yang akan kamu bawa masuk ke dalam babak baru di hidup kamu? Cakep. Pacar, sahabat, orang tua, atau yang maha kuasa? Semua, kita bukan semua, tapi yang paling utama itu yang maha kuasa. Oke, sekian hari ini dari ibu. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di lain waktu. Ya, Ibu. Kita sama-sama belajar. Ya, Ibu. Ibu minta kesadaran dari nota untuk video kita. Kita mau pulang. Kita doa. Doa. Oke teman-teman, sebelum datang pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Ya Allah kami saudara, terima kasih atas penyertaanmu dari sore hingga malam hari ini. Kami sudah mengerjakan tugas kami dengan baik. Kami sudah mengerjakan tugas kami. Sebentar lagi kami pulang ke tempat yang kami masing-masing.